Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah kebijakan publik akan mempresentasikan sebuah analisis permasalahan publik mengenai kurangnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Surabaya. Berikut adalah anggota kelompok kami, dimulai dari Ersa dengan NIM 379, Louis dengan NIM 388, Sofi dengan NIM 410, dan Yuka dengan NIM 426. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai latar belakang perumusan masalah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, kemudian solusi dan rekomendasi kebijakan, yang terakhir adalah referensi. Dimulai dari latar belakang, pengelolaan sampah di Kota Surabaya menjadi persoalan sentral dengan produksi harian 1.700 sampai 2.500 ton per 19 November 2023. Hal ini mengakibatkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan publik. Berikut adalah contoh permasalahan yang terjadi akibat kurangnya efektivitas pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Terdapat kendala terbatasnya efisiensi dalam pengangkutan dan pengolahan sampah. Diperlukan tindakan inovatif dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk Kota Surabaya. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Pertama, ada situasi masalah, ketidakefektifan pengelolaan sampah di Surabaya. Lalu ada meta masalah, yaitu yang pertama, infrastruktur tidak optimal, kurangnya koordinasi stakeholder, terus partisipasi masyarakat, tantangan sampah organik dan non-organik, lalu keterbatasan teknologi, terus biaya implementasi tinggi, ketergantungan pada plastik, regulasi lingkungan kurang memadai, lalu yang terakhir pengelolaan sampah tidak berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada masalah substansif, yaitu yang pertama ketidaktersediaan infrastruktur yang optimal. Aspek ini meliputi kekurangan fasilitas dan sarana yang memadai untuk pengelolaan sampah. Lalu yang kedua, kurangnya koordinasi antara stakeholder. Ini mencakup kurangnya komunikasi dan kerjasama yang efektif antara pihak-pihak terkait, termasuknya pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Lalu ada yang tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung rendah. Kurangnya kesadaran atau minat dari masyarakat dapat mengurangi efektivitas program pengelolaan sampah. Tantangan dalam pemilihan sampah. Pemilihan sampah menjadi tantangan jika masyarakat tidak memiliki pemahaman atau fasilitas yang memadai untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Lalu yang terakhir, keterbatasan teknologi yang digunakan. Keterbatasan teknologi dalam pengelolaan sampah dapat menghambat efisiensi dan efektivitas sistem. Teknologi canggih seperti fasilitas daur ulang dan sistem pengelolaan sampah modern dapat meningkatkan hasil pengelolaan sampah. Lalu ada masalah formal. Dengan mendasarkan pada situasi masalah, meta masalah, dan masalah substansi sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan ini didasari akan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan komunitas, serta tidak tersedianya program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur secara optimal. Baik, selanjutnya ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menangani masalah pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut meliputi program Gerakan Surabaya Bersih, yakni melalui program ini pemerintah Kota Surabaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua, pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem pembagian sampah organik dan non-organik agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efisien. Yang ketiga, pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan tempat pemrosesan akhir atau TPA Benowo sebagai sarana untuk mengelola sampah akhir secara aman dan terkendali. Yang keempat, kampanye penggunaan sampah plastik. Pemerintahan Kota Surabaya juga melakukan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai guna mengurangi dampak sampah plastik. Yang kelima, pengembangan bank sampah. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong pengembangan sistem bank sampah sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah dan mendorong prinsip daur ulang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Kak Sofi atas pemaparannya. Jadi setelah kita mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani masalah, kali ini ada solusi serta rekomendasi atas penanganan masalah yang terjadi. Jadi sebelum itu, permasalahan terbatasnya efisiensi dalam proses pengangkutan dan pengelolaan sampah dapat menyebabkan sebagian besar sampah itu tidak terkelola dengan optimal. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi dan rekomendasi yang bisa diambil. Jadi seperti pertama, ada optimalisasi rute pengangkutan. Jadi dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah di kota, pemerintah Kota Surabaya ini diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan pengelola sampah untuk mengadopsi teknologi GPS dan analisis data canggih. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi rute pengangkutan sampah yang paling efisien untuk mengurangi waktu dan konsumsi bahan bakar. Dan yang kedua, ada pemilahan sampah di tempat. Nah, masyarakat itu perlu didorong untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya sejak dari rumah untuk mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir dan meningkatkan efisiensi daur ulang. Lalu yang ketiga, ada peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir. Jadi pemerintah kota ini diharapkan dapat berupaya untuk meningkatkan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi demi mengatasi pertumbuhan jumlah sampah yang terus meningkat dengan cara memperluas atau membangun TPA baru yang lebih efisien. Lalu yang terakhir ada kerjasama dengan pihak swasta dan komunitas lokal. Jadi pemerintah kota ini perlu menyadari pentingnya kolaborasi akan sektor swasta dan komunitas lokal dalam upaya mengelola sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi ini referensi pada analisis permasalahan publik yang diangkat oleh kelompok kami. Sekian itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.